Halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Jenggot Lurus, tempat kita membahas geopolitik, teknologi militer, dan arah kekuatan global. Tanpa basa-basi, jika Rusia mengintai dalam diam, Amerika Serikat mengawasi dengan jaringan. Hari ini, dunia mengenal satelit. Kita mengenal GPS, yang menuntun kendaraan, kapal, dan pesawat. Kita mengenal satelit komunikasi, yang menghubungkan benua. Dan kini, kita mengenal internet satelit, yang menjanjikan konektivitas tanpa batas. Semua itu terlihat sipil, terlihat damai, dan terlihat netral. Tapi sangat sedikit yang benar-benar sadar bahwa Amerika Serikat memiliki arsitektur satelit orbit rendah militer paling luas di dunia. Bukan satu satelit, bukan dua, tapi jaringan besar yang menyelimuti bumi. Jaringan yang bekerja siang dan malam, tanpa sorotan, tanpa iklan. Satelit-satelit ini tidak menjual internet, tidak menawarkan aplikasi, dan tidak mencari pelanggan. Mereka mencari informasi, sinyal, dan keunggulan strategis. Hari ini, kita akan membahas sistem yang tidak pernah muncul di iklan, tapi justru menentukan hasil perang modern. Inilah dunia. Satelit mata-mata LEO Amerika yang beroperasi di bawah kendali satu lembaga, National Reconnaissance Office, atau yang lebih dikenal, NRO. Untuk memahami mengapa Amerika begitu dominan di orbit rendah, kita tidak bisa melihatnya sebagai satu proyek atau satu satelit. Amerika Serikat adalah negara yang paling maju dalam pemanfaatan LEO, bukan hanya dari sisi teknologi, tapi dari cara mereka menggunakannya dalam perang. Amerika juga adalah negara dengan penggunaan LEO paling luas. Dari pengintaian, komunikasi, navigasi, hingga penentuan target senjata presisi. Dan yang paling menentukan, Amerika adalah yang paling terintegrasi. Satelit LEO Amerika tidak bekerja sendiri. Ia terhubung dengan pasukan darat, angkatan laut, angkatan udara, drone, dan sistem komando. Semua berbicara dalam satu bahasa data. Disinilah kita harus mengubah cara berpikir. Amerika tidak membangun satu sistem yang berdiri sendiri. Mereka membangun ekosistem orbit. Satu satelit bisa rusak, satu node bisa hilang, tapi jaringan tetap hidup. Bayangkan bukan satu kamera, tapi ribuan kamera yang saling mengawasi, saling menguatkan, dan saling menutup kelemahan. Amerika tidak membangun satu mata, tapi ribuan mata yang saling terhubung. Inilah yang membuat dominasi Amerika. Bukan soal kehebatan satu teknologi, melainkan soal arsitektur. Arsitektur yang membuat Amerika selalu memiliki gambaran medan perang, bahkan sebelum konflik dimulai. Dan untuk mengelola ekosistem sebesar ini, Amerika membutuhkan satu lembaga khusus. Lembaga yang tidak banyak bicara, tapi bekerja di balik layar. Di segmen berikutnya, kita akan membahas siapa mereka, dan mengapa NRO menjadi jantung dari pengawasan orbit Amerika. Untuk mengendalikan jaringan orbit sebesar itu, Amerika Serikat tidak menyerahkannya pada satuan biasa. Mereka membentuk satu lembaga khusus. Namanya adalah National Reconnaissance Office, atau yang lebih dikenal dengan singkatannya, NRO. NRO bukan lembaga yang sering muncul di berita. Ia jarang disebut dalam pidato politik, dan hampir tidak pernah tampil di hadapan publik. Namun justru karena itu, NRO adalah salah satu lembaga paling tertutup di Amerika Serikat. Tugas NRO sederhana dalam konsep, tapi luar biasa dalam skala. NRO mengelola satelit mata-mata Amerika, sistem ISR berbasis ruang angkasa, dan deteksi strategis global. Artinya, mereka mengawasi bumi, bukan dengan satu alat, tapi dengan jaringan orbit. Setiap citra resolusi tinggi, setiap sinyal yang tertangkap, setiap pergerakan strategis yang terdeteksi dari langit, pada akhirnya akan melewati meja NRO. Jika CIA mengumpulkan informasi dari manusia, NRO mengumpulkannya dari planet. NRO tidak bekerja di garis depan. Mereka tidak mengirim pasukan. Dan mereka tidak meluncurkan senjata. Namun hampir semua keputusan strategis Amerika bergantung pada apa yang mereka lihat dan apa yang mereka laporkan. Dalam dunia modern, siapa yang mengendalikan informasi? Dialah yang mengendalikan pilihan. Dan untuk memahami seberapa besar peran NRO, kita perlu melihat apa saja fungsi militer LEO yang dijalankan Amerika melalui lembaga ini. Di segmen berikutnya, kita akan masuk ke jantung operasionalnya. Setelah memahami siapa NRO dan bagaimana Amerika membangun dominasi orbit,
Sekarang kita masuk ke fungsi paling mendasar, namun paling menentukan dalam perang modern. Dalam doktrin militer Amerika Serikat, komunikasi bukan sekadar pendukung operasi. Ia adalah urat nadi medan perang. Amerika memahami satu prinsip sederhana. Perang modern bukan hanya soal senjata paling canggih, tapi soal siapa yang bisa berbicara, mendengar, dan merespons lebih cepat. Melalui satelit LEO, Amerika memastikan komunikasi real-time antara pasukan darat yang bergerak di wilayah musuh, drone yang terbang ribuan kilometer dari operatornya, jet tempur yang bermanuver dengan kecepatan supersonik, dan kapal perang yang beroperasi di samudra luas tanpa garis pandang. Semua terhubung. Semua berbagi data. Semua berada dalam satu jaringan tempur. Inilah yang disebut Amerika sebagai network-centric warfare. Bukan satu unit yang bertempur sendirian, tapi jaringan unit yang saling memperkuat melalui data. Apa yang dilihat drone, langsung diketahui pasukan darat. Apa yang terdeteksi radar kapal, langsung masuk ke sistem jet tempur. Dan semua itu mengalir melalui satelit LEO. LEO dipilih karena satu alasan utama. Kecepatan. Orbit rendah berarti latensi rendah. Artinya, perintah tiba lebih cepat. Data kembali lebih cepat. Keputusan bisa diambil dalam hitungan detik. Dalam pertempuran modern, selisih beberapa detik bisa berarti hidup atau mati. Amerika juga memahami satu risiko besar. Dalam perang skala besar, jaringan sipil akan menjadi yang pertama terganggu. Internet mati. Sistem komersial lumpuh. Satelit sipil bisa terganggu atau dinonaktifkan. Karena itu, Amerika membangun komunikasi militer berbasis LEO yang dirancang untuk bertahan di kondisi terburuk. Tanpa komunikasi, teknologi secanggih apapun menjadi besi tua. Inilah sebabnya komunikasi ditempatkan di urutan pertama. Tanpa komunikasi, pengintaian tidak bisa dibagikan. Targeting tidak bisa disinkronkan. Dan keunggulan teknologi menjadi sia-sia. Dan setelah komunikasi, fungsi berikutnya yang tidak kalah penting adalah pengintaian. Di segmen selanjutnya, kita akan membahas bagaimana Amerika menggunakan LEO untuk melihat, memantau, dan membaca dunia melalui sistem ISR berbasis ruang angkasa. Jika komunikasi adalah urat nadi perang modern, maka pengintaian adalah mata dan otaknya. Amerika Serikat membangun sistem ISR berbasis LEO bukan sekadar untuk melihat, tapi untuk memahami. Pengintaian dalam doktrin Amerika tidak berhenti pada satu foto. Ia adalah proses berkelanjutan. Nada teknis ringan, strategis. Satelit LEO Amerika mampu menghasilkan citra resolusi sangat tinggi, cukup detail untuk membedakan peralatan sipil dan peralatan militer. Namun gambar ini bukan tujuan akhir. Ia adalah data mentah. Keunggulan terbesar Amerika bukan hanya kualitas gambar, tapi kontinuitas pengamatan. Dengan konstelasi LEO, Amerika dapat memantau wilayah yang sama, berulang kali, siang dan malam. Perubahan kecil, pergerakan kendaraan, aktivitas tak biasa. Semua dicatat. ISR modern tidak hanya mengandalkan kamera optik. Amerika menggunakan pendekatan multispektrum, inframerah, radar, dan sensor khusus lainnya. Artinya, bukan hanya melihat bentuk, tapi membaca aktivitas. Bukan hanya tahu apa, tapi kapan dan bagaimana. Inilah bagian yang paling menentukan. ISR Amerika tidak berhenti pada laporan. Data ini dianalisis, dikaitkan, dan diprediksi. Pola latihan militer, pola logistik, pola komunikasi, semua membentuk gambaran niat. Amerika tidak hanya ingin tahu di mana musuh berada, tapi apa yang sedang mereka pikirkan untuk dilakukan. Dalam perang modern, mengetahui niat lawan seringkali lebih penting daripada mengetahui jumlahnya. Karena niat menentukan apakah konflik bisa dicegah atau justru dipercepat. Namun pengintaian saja tidak cukup jika tidak disertai peringatan dini. Di segmen berikutnya, kita akan membahas fungsi yang bekerja dalam hitungan detik. Deteksi peluncuran rudal. Jika pengintaian memberi pemahaman, maka deteksi peluncuran rudal memberi waktu. Dalam doktrin pertahanan Amerika Serikat, tidak ada fungsi yang lebih sensitif dibanding peringatan dini peluncuran rudal. Karena ini bukan sekadar soal perang konvensional. Ini soal kelangsungan negara. Saat sebuah rudal diluncurkan, ia menghasilkan jejak panas yang sangat besar. Satelit LEO Amerika dirancang untuk mendeteksi panas ini dari orbit. Dalam hitungan detik, sistem mengetahui
Ada peluncuran. Dari mana? Dan ke arah mana? Namun deteksi saja tidak cukup. Yang lebih penting adalah lintasan. Lintasan menentukan, apakah rudal itu uji coba atau serangan. Apakah ia menuju laut atau menuju kota? Dari informasi inilah, keputusan strategis dibuat. Dalam konteks nuclear deterrence, deteksi peluncuran rudal adalah fondasi stabilitas. Karena negara yang bisa mendeteksi lebih awal, tidak perlu panik, tidak perlu menebak, dan tidak perlu bereaksi secara membabi buta. Selain pencegah nuklir, sistem ini juga mendukung pertahanan strategis. Memberi waktu untuk mengaktifkan pertahanan rudal, menyebarkan sistem pertahanan, dan menyiapkan respons. Tanpa peringatan dini, semua itu tidak mungkin dilakukan. Dalam perang nuklir, detik adalah segalanya. Ironisnya, sistem yang dirancang untuk mendeteksi kehancuran, justru bertujuan untuk mencegahnya. Karena perang nuklir bukan tentang menang, tapi tentang menghindarinya. Namun setelah peringatan dini, Amerika membutuhkan kemampuan untuk bertindak dengan presisi. Di segmen berikutnya, kita akan membahas navigasi dan targeting presisi, fondasi serangan modern Amerika. Setelah mengetahui ancaman lebih awal, Amerika tidak hanya ingin siap, mereka ingin bertindak dengan tepat. Navigasi militer Amerika berdiri di atas GPS militer. Bukan GPS yang kita gunakan sehari-hari, tapi versi militer, dengan akurasi lebih tinggi, dan proteksi lebih kuat. GPS militer memastikan, pasukan tahu posisi mereka, target diketahui dengan tepat, dan senjata mencapai sasaran, tanpa tebakan. Presisi tidak berdiri sendiri. Ia lahir dari sinkronisasi. Drone, rudal pintar, jet tempur, dan kapal perang, semua berbagi koordinat yang sama. Semua bergerak dalam waktu yang sama. Dan semua diarahkan ke tujuan yang sama. Inilah tulang punggung. Drone Strike, Smart Missile, dan Joint Operations Lintas Matra. Tanpa navigasi presisi, operasi gabungan akan kacau. Dan keunggulan teknologi akan hilang. Presisi adalah wajah baru. Kekuatan militer Amerika. Namun presisi saja tidak cukup jika tidak ditopang oleh aliran data. Dalam perang abad ke-21, data adalah amunisi. Setiap citra satelit, setiap video drone, setiap sinyal radar, menghasilkan data. Dan data yang tidak bergerak cepat, tidak bernilai. Amerika membangun jaringan LEO, bukan untuk hiburan. Bukan untuk streaming. Bukan untuk warga sipil. Tapi untuk perang. Jaringan ini menghubungkan pasukan darat, drone, jet tempur, kapal perang, dan pusat komando. Dalam satu ekosistem digital, perang modern menghasilkan big data. Tanpa internet militer berkecepatan tinggi, data ini akan menumpuk, terlambat, dan kehilangan makna. LEO memastikan data mengalir real-time. Amerika tidak hanya mengirim data, mereka memprosesnya. Melalui sistem I-Battlefield, AI membantu menyaring informasi, mendeteksi anomali, dan menyarankan opsi, bukan menggantikan komandan, tapi mempercepat keputusan. Inilah esensi dari network-centric warfare. Bukan siapa yang punya senjata terbesar, tapi siapa yang memiliki jaringan terbaik. Unit militer bukan lagi garis lurus, tapi node dalam sistem. Dan LEO adalah jalurnya. Nada reflektif, kritis. Namun keunggulan ini datang dengan risiko. Semakin terhubung sistem, semakin besar ketergantungan. Dan semakin besar dampak jika jaringan itu terganggu. Inilah sebabnya LEO menjadi target strategis. Amerika membangun internet khusus untuk perang. Internet militer bukan hanya soal kecepatan, tapi soal dominasi informasi. Dan siapa yang menguasai informasi akan menguasai medan perang. Setelah memahami komunikasi, pengintaian, peringatan dini, presisi, dan internet perang, kita sampai pada pertanyaan terakhir. Apa artinya semua ini bagi dunia? Perang modern menghasilkan data dalam jumlah besar. Citra satelit, video drone, sensor medan perang. Semua itu harus dikirim, diproses, dan dianalisis. Amerika memanfaatkan I-Battlefield bukan untuk menggantikan manusia, tapi untuk menyaring informasi, mendeteksi pola, dan mempercepat keputusan. Semua ini bermuara pada satu konsep, network-centric warfare. Unit bukan lagi entitas terpisah, tapi node dalam jaringan. Dan jaringan itu berjalan melalui LEO. Amerika membangun internet khusus untuk perang.
Inilah puncak dari doktrin Leo Amerika. Bukan hanya melihat, bukan hanya mendeteksi, tapi menghubungkan segalanya. Setelah memahami semua fungsi ini, pertanyaan berikutnya adalah, apa dampaknya bagi dunia? Dan bagaimana pendekatan Amerika ini berbeda dengan Rusia dan Cina? Setelah memahami fungsi-fungsi Leo, kini saatnya kita masuk ke jantung sistemnya. Ketika kita membayangkan satelit mata-mata, seringkali yang terbayang adalah satu benda besar di langit. Tapi Amerika tidak membangun satu mata. Amerika membangun konstelasi. Puluhan, bahkan ratusan satelit, bekerja bersama di orbit rendah. Masing-masing mungkin tidak spektakuler. Tapi bersama-sama, mereka menciptakan cakupan global. Keunggulan utama konstelasi adalah redundansi. Jika satu satelit terganggu, yang lain mengambil alih. Jika satu orbit bermasalah, orbit lain menutup celah. Artinya, sistem ini sulit dilumpuhkan sekaligus. Namun konstelasi saja tidak cukup. Jika tidak terintegrasi, satelit NRO terhubung dengan Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan pasukan ruang angkasa. Data tidak berhenti di orbit, ia mengalir ke seluruh matra. Dengan konstelasi Leo, Amerika tidak perlu memilih wilayah. Dunia adalah medan pengamatan. Siang atau malam, damai atau krisis, sistem ini selalu aktif. Jika Rusia memilih sunyi dan spesifik, Amerika memilih ramai dan menyeluruh. Rusia menajamkan beberapa alat. Amerika menyebarkan banyak sensor. Dua filosofi berbeda, menuju tujuan yang sama. Konstelasi NRO menunjukkan satu hal. Amerika tidak mengandalkan kejutan, tapi keberlanjutan. Bukan satu kemenangan cepat, tapi dominasi jangka panjang. Dan ketika sistem seperti ini menjadi fondasi perang modern, maka pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana dunia harus bersiap? Ketika langit tidak lagi netral, setelah memahami bagaimana sistem ini bekerja, kini pertanyaannya bukan lagi soal teknologi, tapi soal dampaknya bagi dunia. Dengan arsitektur Leo yang luas, Amerika Serikat memiliki kemampuan unik untuk memproyeksikan kekuatan global. Bukan dalam hitungan hari, bukan dalam hitungan jam, tapi menit. Amerika bisa melihat, memantau, dan merespons perkembangan militer di hampir seluruh dunia. Inilah bentuk kekuatan baru. Kekuatan yang tidak selalu hadir dengan kapal induk atau pasukan di darat, tapi hadir sebagai sinyal dari orbit, tanpa melanggar perbatasan, tanpa menembakkan peluru, namun tetap berpengaruh. Bagi negara lain, implikasinya sangat jelas. Setiap wilayah, setiap pangkalan, setiap pergerakan besar, berpotensi berada dalam pengawasan. Bukan berarti selalu diawasi, tapi selalu bisa diawasi. Kondisi ini menciptakan dilema. Satu negara merasa aman, karena mampu melihat segalanya. Negara lain merasa tidak aman, karena merasa selalu terlihat. Dan dari sinilah, perlombaan ruang angkasa militer dimulai. Dalam dunia NRO, tidak ada wilayah yang benar-benar gelap. Implikasi terbesar dari sistem ini, bukan hanya dominasi teknologi, tapi perubahan psikologi geopolitik. Dunia tidak lagi sepenuhnya tersembunyi, dan kegelapan bukan lagi perlindungan. Dan setelah memahami semua ini, saatnya kita menarik satu kesimpulan besar tentang arah perang masa depan. Setelah melihat bagaimana Amerika membangun dominasinya, sekarang mari kita tarik satu garis kontras. Amerika Serikat memilih pendekatan jaringan besar, banyak satelit, banyak sensor, banyak jalur data. Keunggulannya adalah redundansi. Satu sistem terganggu, sistem lain mengambil alih. Amerika juga mengintegrasikan sistem sipil dengan sistem militer. Fleksibel, cepat, dan masif. Rusia memilih jalan berbeda. Lebih sedikit satelit, tapi fungsi yang sangat spesifik. Dirancang untuk bertahan dalam kondisi terburuk. Minim ketergantungan sipil dan murni militer. Bukan tentang banyaknya mata, tapi ketepatan sasaran. Amerika ingin melihat segalanya. Rusia ingin melihat yang paling penting. Dua pendekatan ini mewakili dua filosofi perang. Amerika bertaruh pada jaringan. Rusia bertaruh pada ketahanan. Dan keduanya sedang bersiap menghadapi medan perang yang sama. Perang modern tidak dimenangkan oleh tentara terbanyak, bukan oleh senjata terbesar, bahkan bukan oleh teknologi paling canggih, tapi oleh siapa yang paling dulu tahu. Dan hari ini, Amerika Serikat membangun sistem yang membuat dunia hampir tidak punya tempat untuk bersembunyi ketika langit dipenuhi sensor dan orbit menjadi medan tempur.
Maka pertanyaan sesungguhnya bukan lagi, siapa yang menyerang lebih dulu, tapi, siapa yang sudah tahu sejak awal. Jika kamu menikmati pembahasan seperti ini, jangan lupa like dan subscribe Jenggot Lurus. Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Apakah dominasi Leo Amerika membuat dunia lebih aman? Atau justru lebih berbahaya? Dan di episode selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam